Gini loh, usia mendekati Rasulullah itu kan diangkat menjadi Rasul usia 40. Dan 40 itu adalah usia penentuan bagaimana akhir hidup kita. Aku tahun depan masuk ke 40. Jadi aku pengen ketika aku masuk ke usia 40, aku udah lebih baik. Karena tujuan orang hidup tuh buat apa sih? Supaya dapat kematian yang husnul khotimah dan bisa masuk ke surga. Tujuan orang hidup tuh dari buka mata yaitu supaya goalsnya bisa masuk ke surga gitu kan. Kematiannya bisa husnul khotimah. Nah sekarang karena aku udah 1 tahun lagi menuju 40, aku pengen ngebenerin diri aku lagi supaya untuk menjalani sisa hidup setelah umur 40 tahun nanti bisa aman. Nah, harus startnya itu kan nggak bisa dadakan. Umur 40 baru berubah jadi baik, jadi ini nggak. Itu harus dimulai dari sekarang, dibiasakan menjadi lifestyle sekarang. Apa yang pengen aku jalani nanti sampai aku meninggal harus aku mulai dari sekarang gitu. Makanya 2 tahun. Aku udah 2 tahun terakhir aku ngerasain hidup paling tenang, hidup paling santai, nggak ada takut ABC, nggak overthinking, terus nggak ngotot, nggak ada ngerasa nggak puas. Aku ngerasa puas aja dengan apa yang aku punya, nggak ngerasa iri juga dengan pencapaian orang di dunia yang kayaknya gimana banget kayaknya. Nggak lagi aku malah ngiri sama temen-temen aku yang bisa ngelakuin lebih banyak untuk orang lain gitu. Jadi ternyata enak banget hidup begini gitu, santai jadi hati tuh bener-bener terjaga gitu. Dan Allah ngasih lingkungan aku yang luar biasa. Ketika hatiku lagi nggak bener, ada aja curhat, kak ini gini, biar hatinya dibenerin, biar harus positive thinking, biar harus husnuzon sama ini. Jadi ketika aku lagi jelek nih hatinya, tiba-tiba ada yang nelfon aja, biar gimana apa, tiba-tiba nih Allah tahu aja nih hati gue lagi gini gitu. Jadi masya Allah. Alhamdulillah hari ini kepasang karpetnya dan sholat sekarang udah full, udah 5 waktu, ada imam, jamaahnya sampai ke belakang, udah ada ibu-ibu, anak-anak dan warga sini. Mas sabar, tarawih pertama bisa. Perhatu. Buat kalian semua yang udah patungan, makasih. Masjidnya udah jadi. Semoga bisa jadi tempat yang manfaat dan berkah buat kita semua. Allah janji katanya buat orang yang bangun masjid akan disiapkan rumah di surga. Semoga buat semua donatur yang ikut patungan kita bisa tetanggaan di surga nanti ya. Terharu banget. Akhirnya 2 tahun jadi kita bisa bikin masjid sama-sama di jalan ini. Sekarang PR-nya bagaimana masjid ini bisa bermanfaat, terus kita ramaikan juga. Ditunggu mampirnya ya buat semuanya. Assalamualaikum. Makasih udah percaya sama aku. Alhamdulillah, jadi Ramadan ini Ramadan yang spesial banget buat aku karena udah 2,5 tahun yang lalu, ya mungkin 3 tahun yang lalu kali ya, aku kayak di bulan Ramadan malam ganjil beberapa hari terakhir, aku lupa saat itu kayak malam 27 ya, tiba-tiba di hati tuh ada keinginan gue pengen bikin masjid gitu. Kebetulan tanahnya udah ada tapi belum kubeli gitu, cuman kayak beli tanah itu buat apa ya gitu, karena kebetulan aku lagi bangun rumah, terus tanah di sebelah rumah itu dijual. Terus ya sebagai manusia kan ada rasa kayak, ih gedein lagi ya rumahnya kali ya. Padahal sejujurnya udah cukup tanah rumah. Maju mundur sama Mas Anung, kalau kita tambah tanahnya buat apa ya, ngobrolin terus gitu. Nah tiba-tiba ya di malam ganjil Ramadan terakhir itu kayak, kenapa gak buat masjid ya? Dan keinginan itu rasanya besar banget yang kayak, apapun alasannya, rintangannya, gue akan bikin masjid gitu. Ya udah akhirnya aku dealing, transaksi, akad beli rumah tanahnya. Terus sambil jalan cerita, aku punya sahabat-sahabat yang selalu bareng sama aku ketika ngurusin acara sosial. Terus dia bilang, kak kalau punya tanah gini kenapa bangun masjidnya mau dari mana duitnya? Ya pelan-pelan lah, gue lagi bangun rumah juga, pasti butuh waktu nih buat bangun gitu kan. Terus kata Ibat, kenapa gak dibuka buat orang, jadi donatur mereka bisa nyumbang semua buat bikin ini. Terus aku kayak ngapain bikin masjid minta dana orang, gak enak, malu. Karena bayanganku kayak
Itu mimpiku, aku nggak mau nyulitin orang gitu kan. Ustadz Adi tuh bilang kalau pengen bikin masjid lebih baik dibuka donasinya, karena nggak semua orang punya uang bisa untuk bangun masjid. Betul, ada orang yang mungkin uangnya juga terbatas, mungkin cuma punya 10.000, punya 5.000, punya 100.000, tapi pengen banget bisa terlibat dalam bangun masjid, karena ada hadisnya juga yang bilang Allah tuh bilang barang siapa membangun masjid walaupun cuma sebesar sangkar burung, dia akan dibangunkan rumah seperti itu juga di dalam surga. Jadi kata Hibat, ini kesempatan kakak untuk buka peluang buat orang lain terlibat dalam pembangunan masjid. Karena uangku juga nggak segitunya untuk bisa bangun masjid cepat gitu kan. Jadi kayak, yaudah deh Bat, bismillah kita buka galang dana. Alhamdulillah udah 2,5 tahun berjalan, terkumpul 2,7 miliar. Makanya pembangunan masjidnya ini benar-benar bisa cepat kalau buat aku. Aku ngerasa banyak dimudahin lah. Jadi iya, dalam pembangunan ini, dalam prosesnya, dalam timnya, apa segala macam. Jadi emang aku selalu bilang, emang ya kalau kita bikin rumahnya Allah kan emang dimudahin aja, jadi aku nggak usah repot-repot, semua berjalan. Makanya ini bisa berjalan dengan waktu yang cepat. Terus 2 tahun sih total pembangunan, soalnya nggak dari ngerubuhin bangunan awalnya sampai proses jadi. Bahkan kontraktornya bukan muslim, tapi dia bilang, Kak, part yang ini nggak usah dibayar ya, karena saya juga mau sedekah. Kayak wow, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, terima kasih, aku ngerasa kayak banyak banget orang yang percaya dengan mimpi seorang aku, kayak berani amanahin sampai uang sebesar itu ke aku gitu. Jadi ya aku mendedikasikan diriku, aku udah kayak hampir seminggu waktuku habis di sini buat pemuda, buat Gen Z. Makanya desain bangunannya kalau dilihat kan kayak kafe-kafe artistik, kita buat artistik. Iya, jadi rasanya bukan masjid, nggak tua, nggak jadul gitu kan. Imamnya aku cari imam kelahiran tahun anakku 2001. Ya, jadi aku cari anak-anak lulusan, ini anak Aceh yang aku dapat, dia umurnya 24 tahun gitu kan. Jadi masih muda. Aku nanya, lu kamu Gen Z bukan? Gen Z Kak gitu kan. Jadi emang aku pengen approve, pokoknya Gen Z aja dulu. Terus aku dengar bacanya bagus banget lagi gitu kan. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sengaja hari pertama Mas Hanung karena harus kayak serah terima, karena kan orang taunya yang membangun kan project manajernya aku sama Mas Hanung gitu kan. Jadi kemarin lagi ngasih tahu warga visi misi kita apa sih, visi masjid ini. Terus masjid ini punya siapa sih? Apa yang pengen dilakuin sama masjid ini? Terus jangan sungkan datang ke sini, welcome, karena ini punya kalian semua, bukan punya kita. Oke, kalau lihat di sini banyak anak-anak. Ini anak-anakku, karena aku pengen semua anak-anakku, karena laki-laki. Jadi aku pengen biasakan mereka untuk sholat 5 waktu di masjid. Mereka mau main-main di masjid nggak apa-apa. Aku pengen mereka merasa nyaman dengan masjid. Makanya aku buat nyaman nih, karpetnya aja aku pilih yang ketebalannya paling tebal. Ini yang 20 mili. Terus ini gudang, belum ada raknya karena belum jadi, makanya masih taruh di lantai semua amplinya. Terus boleh naik ke lantai 2. Ini lantai 2 khusus untuk jamaah perempuan. Dan aku nggak pakai CCTV, jadi kalau perempuan nanti di atas mau lepas cadar, mau lepas jilbab, mereka ngerasa aman. Karena nanti juga petugas yang di sini perempuan. Jadi aku pengen kalau udah jam sholat, laki-laki nggak boleh naik ke sini. Jadi yang pakai cadar, yang pakai jilbab, aman buat buka di sini. Ini jadi safe place buat perempuan. Lantai 3 juga perempuan. Kayak kemarin pas sholat, anak-anak di atas. Jadi nggak ganggu. Jadi yang balita-balita, ibu-ibu bawa balita kita arahin sholatnya di atas. Jadi kalau mau anaknya lari-lari, mau teriak, mau apa segala macam. Sangat ini ya, open space ya. Jadi kayak semua orang yang datang itu bisa dengan nyaman aja gitu. Nggak ada kayak batasan, oh ini orang tua yang harus datang. Kebanyakan kan saat ini tuh ke masjid itu cuma orang tua, orang-orang yang umur udah di 40-an ke atas gitu. Tapi ini emang gimana ya? Kalau kata kakek tuh Gen Z lah, masjidnya Gen Z gitu. Biar cocok gitu. Iya, cocok sama stylenya anak muda. Temen aku anak kantor yang umurnya masih sekitar ya di bawah dia lah, seumuran deng. Pas aku kasih lihat nih imam kita, nanti pas dilihat, wah Kak, ini mah aku ya kalau abis isya aku mau tadarusan. Gitu. Lucu banget. Terus
dipimpin sama Suni gitu kan. Terus kemarin datang gitu kan, Kak, aku terawih di situ ya. Iya, pas gue bilang jangan kecewa, imamnya hari pertama Mas Hanung. Loh yang kemarin mana, kata dia gitu. Belum datang, baru datang besok. Ya aku udah pakai mukena pink lagi. Kayak gede banget. Tapi nggak apa-apa, buat aku terserah orang motivasinya datang ke sini karena masjidnya keren mungkin, atau karena imamnya muda, Gen Z, jadi mereka ngerasa seumuran. Yang penting ke masjid dulu. Boleh diambil. Gratis. Iya. Kamu misalnya tulisan yang lain juga boleh. Pokoknya ini ya kayak gitu. iya, kamu boleh diambil dari enggak, jangan tulisan dia, tulisan kamu, nanti dia mau tempel di situ. Nih. Kalau kamu juga silakan diambil minumnya atau apapun di sini. Ya. Nanti dia akan tempel di sini. Tulisannya yang gede-gede aja. Kamu mau apa tulisannya? Silakan diambil minumannya gratis. Boleh, silakan diambil minumannya. Di kayak gini kan. Betul. Di tengah. Oke. Nah, kalau bread di sini. Rumah ada apa? Tiba-tiba dikirimin, akan disupport selama sebulan full. Aku tiap ke masjid di Mekah Madinah selalu ada freezer isi air minum gratis. Tiba-tiba di awal Ramadan udah ada brand yang kayak, kita support dong masjid kamu selama 1 bulan ke depan selama Ramadan. Kalau habis tinggal bilang aja, kemarin langsung dikirimin 50 kardus. Aku kayak, udahlah, emang ini emang banyak banget kemudahan sama Allah. Aku emang cuman project manager aja, aku nggak harus berusaha lebih berat. Udah sama Allah semua didatengin gitu. Aku cuman gimana kamu ngurusnya bisa benar. Biar pada happy. Pakai digambarin segala itu. Gemes. Oke. Berapa packs nih? Ini baru 50. Cuman anak kantor suka masakannya si Mbak ini. Jadi udah langganan. Langganan. Oh, lumayan tuh. Tuh. Ada mie, ayam, sambal sama apa namanya ini? Kentang balado. Kentang balado. Enak. Udah. Itu ada apa, Kak? Es batunya tehnya kurang kali, dikit amat Mak bikinnya. Saya suka. Karena lantainya ada 3, karpetnya bagus sama tempat wudhunya bagus, ada tempat duduknya. Enggak. Bangga banget ya. Iya. Bisa bikin masjid gitu ya. Iya, terus semuanya nyambung ke masjid, itu seru banget. Apanya yang nyambung? Rumah ke suka. Aku Pas pertama kali aku lihat suka gaga. Temboknya itu kayak batu-batu. Dan aku juga suka gara-gara di luas. Launching ini, makanya ini belum grand opening. Aku belum ngundang donatur-donatur. Aku belum berani ngundang arsitek dan yang lain-lain, karena soft opening aku sambil belajar apa nih kekurangannya, apa aja nih yang harus diperbaikin. Jadi kita coba pakai sambil kita baikin bener-bener. Makanya aku udah seminggu kan tadi aku bilang, aku tiap hari di sini nyari aku ada di masjid. Karena aku juga lagi ngatur jadwal imam, terus ngatur ngecek-ngeceknya. Ya hal kecil emang harus dipakai, harus aku sendiri. Mungkin kalau orang lain kan cuman oke Kak, rapi, bersih gitu kan. Kalau cuman merebot atau takmir gitu kan. Tapi kan kalau aku sebagai yang dikasih tanggung jawab sama Allah nih buat ngurusin ini, jadi kayak bener-bener hal detail aku pikirin pakai hati. Nih kayak, nih kalau ke WC ini apa segala macam dipikirin. Buat operasional semuanya masih pakai uang donasi, karena uang donasi tiap hari masih masuk. Sekarang tadi aku cek kayak ada 87 juta gitu. Jadi uang itu akan terus aku kelola untuk meramaikan masjid, supaya masjid ini terus berjalan dengan baik gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak pengen terlibat dong di masjidnya gitu kan, bukan berarti bangunannya udah jadi semua udah selesai. Enggak, kita akan terus ngelakuin kegiatan, jadi tetap bisa partisipasi.